Dipikir-pikir, hebat banget ya aku bisa bertahan hingga usia segini dengan penyakitku, dengan kegagalan yang terus-menerus menemaniku tiap hari, dengan kewarasan yang rasanya tinggal sedikit lagi, dengan pikiran bahwa aku tak hidup sebagaimana mestinya. Terlalu banyak keputusan bodohnya, terlalu banyak pikirannya, terlalu banyak kesalahan-kesalahan kecil yang terus berulang setiap hari, setiap waktu. Kecemasan yang gak henti, keinginan untuk akhiri dunia ini berkali-kali. Lalu pagi ini setelah sekian lama, ibuku minta maaf gitu. Maaf ya, karena aku sebagai ibu sering ngerepotin kamu. Anak mana sih yang gak sedih gitu? Apalagi cowok usia udah hampir 30 dibilang bahwa ibu kalian ngerepotin kalian, padahal memang seharusnya seperti itu. Padahal yang benar adalah aku yang tak pernah dengan benar membahagiakannya. Dengan nahan segala air mataku, aku hanya bilang bahwa doa ibu itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi aku cuma pengen itu, nggak kurang, nggak lebih. Terus berjalannya waktu, pagi hari, kukira tuh kata-kataku tuh nggak berarti apapun gitu. Lalu saat aku diam di ruanganku siang hari, aku jadi sadar bahwa nyatanya ibulah yang jadi alasan kenapa hidup aku masih baik saat ini. Meskipun kakiku tuh tertatih setiap harinya, langkahku salah setiap harinya, keputusanku bodoh setiap waktunya. Di ruangan itu pun pertahananku hancur, air mataku jatuh secara perlahan. Bukan karena ibu bilang dia merepotkan, tapi sadar bahwa waktu itu membuat wanita cantik itu menua, sedangkan aku tak pernah mengenalin dia sama arti bahagia. Ya meskipun setiap hari aku selalu salah, tapi semuanya terlalu banyak sampai aku bingung kapan terakhir aku benar. Sakit hati rasanya, gak bisa berbuat apa-apa ketika wajahnya tak secerah ketika ayah masih ada. Ya aku tahu gitu, terlalu banyak yang dipikirinnya, terlalu banyak yang dikhawatirkannya, terlalu banyak ketakutan atau salah langkah untuk memastikan bahwa anak-anaknya hidup dengan baik. Dan semua itu diperparah dengan kesadarannya bahwa ia pun gak bisa lakuin apa-apa. Di usiaku hampir kepala 3 ini, bukankah seharusnya ibuku sudah bisa dengan tenang hidupnya? Bukan malah kebingungan untuk memberikan bala bantuan ke anaknya yang hancur berantakan di perantauan. Di usiaku yang hampir kepala 3 ini, bukankah ibu harusnya udah hidup dengan nyaman? Bukan malah ketakutan untuk meminta bantuan ketika ia merasa kesulitan. Saat air matanya melepasku ke kota orang, kota yang jauh, yang berbeda pulau, dan berharap sepenuhnya berhasil saat kembali nanti, aku yakin berapa banyak tangisannya di dalam sepinya bahwa anaknya tak kunjung berhasil sesuai doanya setiap hari. Berapa kali pasti ia merintih untuk mengadu pada Sang Pencipta yang baik hati, mengapa doanya juga tak tercapai juga gitu. Langit berapa sih yang akhirnya ngejegal doa itu? Apa dia begitu banyak dosa sehingga doanya hanya menguap dan tak terjadi perubahan apa-apa? Ia terus mengadu setiap harinya. Tanpa ia tuh tahu bahwa yang salah dan berdosa adalah anaknya sendiri. Tanpa ia tahu
yang terus diberi kesempatan memperbaiki namun menyiakannya lagi adalah anaknya sendiri, tanpa ia tahu yang tak kunjung serius meminta dengan benar selayaknya di sepertiga malamnya adalah anaknya sendiri. Tanpa ia tahu yang ngancurin harapannya, yang ngancurin bahagianya adalah anaknya sendiri. Wanita yang paling hebat hadir di dunia itu menjadi ringkih karena ulah anak-anaknya yang memperburuk suasana. Anaknya yang berkunjung dewasa, anaknya yang sudah bukan balita lagi, yang tumbuh dengan luka, dengan sadar bahwa ia pun tahu ia tak mungkin bisa memberikan kecukupan finansial seperti saat ayah masih hidup dulu. Namun ketika ia sadar, ia tak bisa memberikan apapun. Dalam diamnya, dalam sepertiga malamnya, dalam lantunan ayat sucinya, dalam cinta kasihnya, dalam pelukan di tengah malam, ia pastikan ia berikan seluruh hidupnya. Ia berikan seluruh cintanya, ia berikan seluruh kasih sayangnya, hanya untuk memastikan bahwa ia hadir untuk anak-anaknya yang kesulitan. Aku semakin dewasa, namun seperti kita tahu ya, segede apapun kita, seberumur apapun kita semua itu hanya anak kecil yang masih pantas menangis di depan mata ibunya. Aku cuma mau bilang, maafin aku, dan aku selalu berdoa hiduplah lebih lama. Ya Ma, doamu tuh benar-benar nyelamatin aku dalam setiap sulitku. Yang terakhir, berikan aku kesempatan, paling tidak untuk mengantarkan pada hidupmu yang lebih baik dari ini.